Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM A1A1210076 dari Prodi Pendidikan Ekonomi ruang R001. Di sini saya akan membahas tentang tugas UTS pengantar bisnis, yaitu menganalisis kasus yang diambil dari tugas kelompok yang sudah kami presentasikan. Materi kelompok kami yaitu menyusun akuntansi perusahaan. Akuntansi perusahaan merupakan proses akuntansi yang didedikasikan untuk operasional perusahaan. Akuntansi perusahaan dibuat untuk memastikan status keuangan serta operasional perusahaan. Jenis akuntansi perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan jasa. Perusahaan yang menawarkan suatu elemen yang sifatnya intangible, tapi manfaatnya dapat dirasakan. Yang kedua, perusahaan jasa. Perusahaan yang bentuk transaksinya yaitu membeli barang atau produk dan menjual kembali produk tersebut tanpa mengolah atau mengubah sifat produk bersangkutan. Yang terakhir, perusahaan manufaktur atau pabrik. Perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi, lalu menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Kasus fraud laporan keuangan yang merugikan perusahaan. Aktivitas pelaporan data transaksi keuangan di setiap perusahaan tentu berbeda-beda. Bentuk pengawasan terhadap kecurangan berupa fraud atau manipulasi laporan keuangan perusahaan pun tak selalu sama. Berdasarkan The Association of Certified Fraud Examiner atau ACV, fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti memanipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam ataupun luar perusahaan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. ACV membagi kasus fraud dalam 3 jenis perbuatan. Yang pertama, asset misappropriation, yaitu fraud ini didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau pencurian aset dan harta perusahaan atau pihak lain yang terkait perusahaan. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur. Yang kedua, fraudulent statement, yaitu tindakan kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Caranya dengan merekayasa data transaksi atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, corruption, yaitu tindakan ini banyak terjadi di negara-negara yang penegak hukumnya masih lemah dan tata kelolanya belum baik. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para oknum bekerjasama menikmati keuntungan. Hal itu termasuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Kasus fraud dapat terjadi di mana saja. Hasil survei dan penelitian ACV Global menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Di dalam situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, perusahaan swasta, bahkan badan usaha milik negara atau BUMN, tidak terlepas dari resiko fraud. Berikut ini adalah contoh kasus kecurangan akuntansi dalam perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu sinergi BUMN berujung korupsi. Fraud melalui tindak korupsi juga terjadi 2 perusahaan pelat merah nasional, yaitu PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Kedua perusahaan milik negara itu memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek pengadaan Baggage Handling System atau BHS
senilai 86 miliar rupiah. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan AP2 diduga menerima suap sebesar $96.700 Singapura dari Direktur Utama PT Inti sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut. Dalam prosesnya, transaksi suap dilakukan melalui perantara dari pihak PT Inti dan diduga berlangsung dengan sepengetahuan dari Direktur Utama AP2. Pada akhirnya, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menangkap Direktur Keuangan AP2, Direktur Utama PT Inti, dan perantara dari PT Inti, serta menjadikan mereka sebagai tersangka. Kasus ini merupakan contoh fraud berjenis corruption. Adapun solusi agar perusahaan terhindar dari kasus fraud antara lain, yang pertama, gunakan software akuntansi aman dan terpercaya seperti jurnal agar terhindar dari kasus fraud. Yang kedua, menggunakan aplikasi laporan keuangan seperti jurnal. Jurnal dapat membantu Anda menjalankan sistem akuntansi perusahaan dengan cepat dan akurat. Anda hanya perlu menginput semua transaksi. Jurnal secara otomatis akan mengolahnya menjadi laporan keuangan. Contoh aplikasi lainnya yaitu seperti Mayop. Yang ketiga, mengamati sejumlah contoh kasus fraud atau kecurangan laporan keuangan yang terjadi di perusahaan besar. Para pelaku bisnis tentu perlu mencari cara untuk menghindari kasus yang sama. Adapun contoh pengendalian spesifik adalah dengan menggunakan teknologi informasi berupa automatic fraud detection, yaitu deteksi kecurangan otomatis yang dapat menangkal aktivitas fraud. Lembaga pemerintah merancang 10 atribut fraud control plan antara lain. Yang pertama, kebijakan terintegrasi. Yang kedua, struktur pertanggungjawaban. Yang ketiga, penilaian risiko fraud. Yang keempat, kepedulian karyawan. Yang kelima, kepedulian pelanggan masyarakat. Yang keenam, perlindungan pelapor. Yang ketujuh, sistem pelaporan fraud. Yang kedelapan, pelaporan eksternal. Yang kesembilan, standar investigasi. Dan yang terakhir, standar perilaku dan disiplin.